Halo semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Andani. Di video kali ini saya akan melanjutkan video-video saya sebelumnya, yaitu berkaitan dengan communication skill. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas, ada 7 communication skill. Dan untuk video kali ini saya akan membahas yang ketujuh, yaitu tell a story. Kita hidup dalam information saturated age. Jika kita ingin menyampaikan informasi dalam suasana yang ramai, salah satu cara yang paling efektif yaitu dengan melalui storytelling, right? Ada yang mengatakan the art of storytelling is the most direct and effective way to communicate with people so that they feel a real connection. Story cenderung menggunakan emosi dan sangat mudah untuk dipahami, terutama untuk membuat ingatan dalam pikiran pendengarnya. Contoh sendiri dalam bisnis, biasanya organisasi besar cenderung menggunakan storytelling untuk membuat orang-orang terkoneksi dengan brand mereka, dengan menceritakan mengenai brand akan membantu memberikan kilas balik dari perusahaan beserta dengan prinsipnya. Ini akan membantu menawarkan produk atau organisasi sebagai sesuatu yang dapat konsumen kembangkan menjadi lebih personal atau menciptakan bonding terhadap brand itu sendiri. Lantas, kenapa kita harus telling a good story? Telling good story mampu untuk menginspire loyalty, motivation, notion of common cause, dan self-improvement. Dan hal itu merupakan hal yang paling dibutuhkan terutama dalam bisnis, bukan? Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai storytelling as a leadership skill. Seperti yang semuanya sudah ketahui, storytelling itu dibutuhkan di mana aja dan kapanpun ya toh. Dan itu juga menjadi salah satu skill yang sangat harus kita pelajari. Oke, balik lagi. Storytelling as a leadership skill. Kemampuan telling story sangat esensial dalam leadership communication skill. Kemampuan untuk terkoneksi dengan orang akan mendorong mereka untuk lebih termotivasi melalui kehidupan pribadi dan personal Anda. Dengan kemampuan ini, Anda akan dapat mampu untuk mempengaruhi orang-orang untuk melakukan perubahan yang mana tentunya akan drive team to improvement. Selain itu, storytelling juga the most influential methods yang biasa digunakan leaders untuk terkoneksi dengan timnya. Ini juga bisa digunakan untuk membuat suatu brand atau perusahaan ataupun organisasi untuk lebih terkoneksi dengan customer-nya. Oh ya, saya juga akan lebih ke menyampaikan bagaimana sutradara Hollywood mendevelop the storytelling skills dari manajemen mereka. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, memberikan visi yang menginspirasi di masa depan. Yang kedua, mendampingi mencari informasi untuk transformasi dan perubahan. Yang ketiga, memberikan informasi yang tentunya influencing. Yang keempat, memberikan pelajaran yang berharga. Kemudian yang kelima, mengumpulkan tim. Yang keenam, menemukan tujuan yang sama. Ketujuh, menciptakan nilai dan budaya. Kedelapan, memotivasi dan menginspirasi. Kesembilan, mempromosikan dan berbagi identitas. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan kenapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk mendevelop tim karena mereka tahu, terutama poin yang terakhir, kenapa Anda melakukan hal yang Anda lakukan. Tentunya orang akan berpikir, oh iya juga ya, kita melakukan ini untuk ini, berarti kita harus melakukan sesuatu yang tentunya lebih membangunkan, dan itu sudah termasuk dalam hal develop. Oke. Selanjutnya saya akan memberitahu cara membuat visi Anda jelas dengan cerita. Yaitu ketika menggunakan story untuk mempromosikan visi Anda, pastikan hal-hal berikut ini ya. Oke. Yang pertama yaitu memiliki strong plot. Pastikan story yang Anda ceritakan itu memiliki plot yang kuat tentang yaitu awalnya bagaimana, terus bagaimana itu didevelop dan arahnya kemana, dan begitu orang akan mendapatkan pandangan yang jelas. Oh, jadi pembicaraan ini arahnya ke sana, atau ada cerita lain di antara itu. Yang kedua, pastikan storytelling Anda itu memiliki meaning yang mana akan menginspire sebuah aksi. Dalam bercerita harus ada koneksi yang jelas antara mengambil aksi positif dan mendapatkan hasil yang bagus. Jadi tim member tahu kemana arah mereka.
Yang ketiga, a range of compatible reaction. Sebuah cerita akan memberikan motivasi yang berbeda untuk tiap pendengarnya. Hal ini juga harus perlu diingat. Yang keempat, yaitu a sense of inevitability. Listeners of course akan notice logical progression towards the outcome. Jadi, itu harus menunjukkan kalau itu akan terjadi seperti apa yang sudah di-brief. Dengan begitu, ketika Anda menyampaikan sesuatu dengan storytelling, visi Anda akan terlihat jelas dan clear. Oke, lantas kenapa storytelling itu efektif? Well, informasi yang disampaikan dari bercerita akan resonate dengan pendengarnya, yang mana berbeda dengan cara komunikasi lainnya. Dan ini akan lebih mengafek pikiran dari pendengar. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita biasanya memulai dari awal, terus ada progres apa aja, dan itu endnya seperti apa. Dan itu juga akan membuat orang lebih merasa terkoneksi dari situ. Oh, jadi seperti itu, lebih ya adalah simpati atau apa itu katakan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang rules of effective storytelling. Ketika ingin menyampaikan story yang bagus dan efektif, pastikan Anda harus mengikuti beberapa rules yang ada, yaitu keep it simple. Jangan bikin story yang bertele-tele, kita juga males dengerinnya kan. Yang kedua, understand the audience. Pastikan Anda tahu audience Anda tuh orangnya seperti apa, berpikiran seperti apa, agar lebih resonate lagi dengan mereka. Yang ketiga, remain short and relevant. Gak usah panjang-panjang. Yang keempat, itu be inclusive. Orang yang Anda ajak bicara harus merasakan koneksi dengan apa yang Anda bicarakan. Kelima, appeal to shared values. Yang keenam, evoke emotions, atau ya kalau cerita jangan datar, kasih humor sedikit atau apa as a refreshment. Yang ketujuh, stay optimistic. Pastikan offer hope at the end. Selanjutnya, speak from the heart. Jangan bohong. Terus remain within reality. Ada include the human element. Terus tell a story that is easy to share. Dan add lifeline character. Dan juga repeat important phrases, karena kita cenderung melupa, jadi kita harus repeat terus apa yang menjadi important. Dan Anda juga bisa menggunakan metafor at the end. Bisa metafor ataupun analogi yang sekiranya akan membantu orang untuk lebih mengerti apa sih yang Anda sampaikan. Oke, itu adalah rulesnya biar efektif. Gak lucu kan kita udah ngomong panjang-panjang yang diajak ngobrol gak ngerti. Oke, yang terakhir saya akan memberitahu tentang cara menggunakan storytelling sebagai motivation tool. Di awal saya juga sudah membicarakan kalau storytelling juga bisa memotivasi ya. Oke, storytelling sendiri sebenarnya sangat esensial untuk memotivasi sebuah tim atau grup. Yang jelas itu harus satu, settle on the message. Yang kedua, menggunakan personal experience. Apa sih pengalaman Anda yang berharga itu di-share, itu juga akan memotivasi seseorang, apalagi jika mereka punya background yang sama. Yang ketiga, don't be egoistical. Jika Anda menceritakan diri Anda sendiri, jangan pernah membuat diri Anda itu sebagai hero. You know, people won't buy that. Dan yang keempat, a good story needs a struggle. Iya, story yang biasa didengarin orang pasti ada ups and down-nya. Gak mungkin kita cerita selalu hal yang baik-baik. Ya seperti yang saya katakan sebelumnya, people won't buy that. And then yang kelima, don't overcomplicate it. Dan yang terakhir tentu saja of course, keep practicing. Oke, jadi itulah tentang story. Kita nggak pernah menyangka kan kalau ternyata telling story se-important itu dalam komunikasi dan juga dalam leadership, dalam organisasi, ataupun dalam berbagai hal. Bahkan banyak sutradara Hollywood juga menggunakan itu untuk memotivasi timnya dan manajemennya, segitu pentingnya ya. Oke, jadi itu semua hal tentang yang saya pelajari mengenai komunikasi, dan ini juga video terakhir tentang komunikasi dalam topik 7 Major Communication Skill. Oke, sebelum menutup video, saya akan merefresh apa sih 7 itu. Oke, 7 yang pertama yaitu the 7 C's of Communication. Anda bisa cek di video saya yang awal. Terus dilanjutkan yang kedua yaitu learn empathy. Yang ketiga ada small talk. Yang keempat find the right posture. Yang kelima read body language. Yang keenam ask question. Dan ini yang ketujuh atau yang terakhir bisa
yaitu telling a story. Itulah 7 hal yang perlu Anda pelajari ketika Anda ingin improve komunikasi Anda. Okay, so that's all. Thank you for watching and have a good day.